Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Vicky Amalia dari kelas PGMI A5 reguler. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian kualitatif, saya akan mempresentasikan sebuah narasi tentang A. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, B. Penelitian yang cocok dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, C. Langkah-langkah penelitian kualitatif, D. Contoh dua topik penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah triangulasi yang harus dilakukan. Baik, yang pertama kita akan memasuki poin A, yakni perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, sebelum saya menerangkan tentang perbedaan antara keduanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dan apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Di sini menurut Bagdan dan Tyler, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Nah, di situ dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang mengharuskan sang peneliti itu terlibat langsung dengan peristiwa yang sedang diteliti. Artinya harus terjun langsung untuk menganalisis keadaan yang ada untuk menghasilkan data yang konkret dan deskriptif dengan benar. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah bentuk penelitian yang mengandalkan metode ilmu pengetahuan alam yang menghasilkan data yang fakta. Ini bertujuan untuk membangun hubungan sebab dan akibat antara dua variabel dengan menggunakan metode matematika, komputasi, dan statistik. Dan data yang diperoleh biasanya disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang mengandalkan metode ilmu pengetahuan alam, biasanya menggunakan metode matematika dan berupa angka, yang hasilnya dapat disajikan dengan berbentuk grafik, tabel, ataupun pengujian hipotesis. Itu yang dinamakan dengan penelitian kuantitatif. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan dari keduanya, yakni yang pertama adalah jika penelitian kualitatif itu bersifat subjektif, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat objektif. Dan juga penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengharuskan sang peneliti terjun langsung untuk melibatkan diri dalam peristiwa yang sedang diteliti agar mendapatkan data yang deskriptif. Sedangkan penelitian kuantitatif yakni penelitian yang mengandalkan metode ilmu pengetahuan alam, menggunakan metode seperti matematika, dan hasil data yang dihasilkan adalah angka. Juga bisa disajikan melalui seperti grafik, tabel, dan pengujian hipotesis. Itu tadi perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya poin B,
yakni penelitian yang cocok dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, menurut saya penelitian yang cocok dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yakni implementasi metode drill untuk meningkatkan daya hafal anak kelas 1 dalam pembelajaran bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Tunjung. Nah, di situ saya menemukan masalah. Yang pertama itu kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, guru yang selalu menggunakan metode ceramah sehingga suasana di kelas maupun siswa itu merasa bosan. Dan yang ketiga adalah suasana kelas yang tegang sehingga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Dan yang terakhir adalah karena bahasa Inggris yang sulit dipahami, juga pelafalannya yang sangat rumit, yang membuat siswa malas untuk belajar bahasa Inggris. Dan selanjutnya yaitu poin C, langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini langkah-langkahnya itu ada 7. Yang pertama itu adalah memilih masalah. Nah, hal utama yang menentukan judul terlebih dahulu, baru merumuskan masalah yang akan ditelitinya. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan yang relevan. Pengumpulan data yang relevan dapat mengambil dari sumber daftar pustaka yang umum, biasanya seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian lainnya sebagai referensi. Nah, yang ketiga adalah menentukan strategi dan mengembangkan instrumen. Nah, jenis-jenis instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ini biasanya adalah angket terbuka, wawancara pendalaman, ataupun observasi partisipan dan format-format untuk data lapangan. Dan yang keempat adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini ada 2 cara. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua adalah interview atau wawancara. Merupakan proses interaksi dan komunikasi sehingga menghasilkan data yang konkret dalam penelitian kualitatif ini. Dan selanjutnya nomor 5 adalah dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi ini yaitu ketika sudah selesai mengumpulkan data-data, maka kita mendokumentasikannya dalam bentuk data sebagai bukti-bukti telah melakukan penelitian kualitatif tersebut. Dan yang ketujuh adalah melaporkan hasil penelitian. Nah, nanti setelah sudah mencapai selesai analisis data, maka hal yang terakhir dilakukan adalah melaporkan hasil penelitian. Dan hal ini nanti dipublikasikan, hasil data itu dipublikasikan untuk menambah pengetahuan pembaca lainnya, pembaca penelitian kualitatif yang sudah dibuat dan atau diaplikasikan oleh pengguna hasil penelitian. Jadi dapat bermanfaat seperti itu. Dan selanjutnya adalah poin D, yakni contoh 2 topik penelitian kualitatif. Di sini saya memberikan contoh 2. Yang pertama itu adalah strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang kedua adalah upaya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui tugas pekerjaan rumah. Dan topik tadi saya rasa sangat cocok untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan poin E, poin terakhir adalah triangulasi yang harus dilakukan. Nah, maksud dari triangulasi itu sendiri adalah sebuah usaha untuk mengecek kebenaran atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin hal yang tidak konkret dalam
pengumpulan dan analisis data tadi. Jadi dilakukan triangulasi itu tadi. Nah, triangulasi sendiri dalam penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama adalah triangulasi metode, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda untuk memperoleh informasi atau gambaran yang utuh mengenai instrumen tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas atau wawancara terstruktur. Dan yang kedua adalah triangulasi antara peneliti, yaitu dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang lain dalam pengumpulan analisis data. Jadi meminimalisir adanya kesalahan dalam menganalisis data. Dan yang ketiga adalah triangulasi sumber data, yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Jadi tidak hanya dalam satu sudut pandang saja, melainkan dari beberapa sudut pandang. Jadi dalam menghasilkan data tersebut sudah terjamin akan kekonkretannya. Dan yang terakhir adalah triangulasi teori, yang mana triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis yang telah diperolehnya. Seperti itu. Dan itu tadi penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun masih ada yang belum bisa dimengerti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.